Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman semua, ketemu lagi di part 2 ya. Kita meneruskan di part 1. Oleh karena itu, buat teman-teman yang udah nonton di part 2-nya ya, silahkan tonton dulu sebelum masuk ke part 2, tonton dulu di part 1-nya ya. Udah saya siapin linknya di link deskripsi ya. Dan juga jangan lupa untuk join di Telegram grup Kita Bisa Ya. Nanti akan saya bagikan juga materinya ya. Nggak cuma ini, tetapi yang lain-lain juga saya bagikan di grup kita ya, di grup Kita Bisa Ya. Oke, kita masuk di part 2, yaitu masih tentang TWK ya teman-teman ya, tes wawasan kebangsaan dengan materi kedudukan Pancasila yang saya ambil dari @arifwicaksono92. Nah ya, saya nggak bisa buat materi karena terlalu padatnya kegiatan saya, jadi saya mengambil dari internet dan saya cantumkan penulisnya ya, supaya saya nggak plagiat ya. Nah, jadi saya harus menghargai orang yang telah membuat materi ini, luar biasa, sangat bermanfaat, Mas Arif Wicaksono ya 92. Nah, kita langsung masuk materinya ya. Nah, jadi untuk yang pertama adalah sumber tertib hukum. Nah, ini diambil dari tab MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966 ya, di mana Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum ya. Jadi yang pertama kedudukannya adalah Pancasila itu sebagai dasar negara teman-teman ya. Tapi kalau dalam sumber tertib hukum itu adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, urutannya lagi adalah di bawahnya adalah ada UUD 1945 ya. Kemudian di bawahnya lagi ada proklamasi ya. Nah, kemudian ada dekret presiden ya, tanggal 5 bulan Juli ya, tahun 59. Kemudian urutannya lagi yang terakhir adalah adanya surat perintah ya. Surat perintah itu bulan Maret ya tahun 66 ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman yang pertama kenapa kok dibuat seperti itu? Karena memang Pancasila itu dari yang pertama ya, urutannya Pancasila, kemudian UUD, kemudian ada proklamasi, kemudian ada dekret presiden. Nah, yang sering keluar adalah dekret presiden teman-teman. Karena harus perhatikan tanggalnya ya teman-teman ya. Karena biasanya tanggalnya itu yang ditanyakan tanggalnya teman-teman. Tanggal 5 bulan Juli tahun 59 itu ya, dekret presiden. Silakan kalian kalau cek lagi untuk isi dekret presiden itu ada 3 ya teman-teman ya. Silakan kalian cari. Oke. Kemudian tata cara pengucapan resmi Pancasila. Nah, di sini itu diatur dalam Inpres ya, Inpres nomor 12 tahun 1968. Di mana maksudnya tata caranya itu adalah kalimat kata depannya teman-teman ya. Di sila pertama ada ketuhanan, karena keturusannya ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. 2 kemanusiaan dan seterusnya. Kemudian 3 persatuan dan seterusnya. 4 kerakyatan dan seterusnya, dan juga kelima keadilan dan seterusnya. Ini nggak terlalu pusing ya. Kita lanjut aja. Nah, ini nih teman-teman yang sering keluar di soal CPNS ya teman-teman. Jadi untuk kedudukan Pancasila, jadi kedudukan Pancasila itu kan ada 6 di sini ya teman-teman ya, yang diringkas oleh Mas Arif ini. Jadi yang sering ditanyakan adalah maksud dari kedudukan Pancasila, bahwa Pancasila sebagai falsafah hidup itu apa gitu ya. Falsafah hidup, padahal banyak sekali kedudukan Pancasila di sini. Nah, oleh karena itu kita harus tahu nih. Jadi kalau maksudnya falsafah hidup itu adanya Pancasila itu memiliki keyakinan yang memiliki kebenaran. Nah, itu maksudnya memiliki falsafah ya. Berarti suatu keyakinan yang memiliki suatu kebenaran teman-teman ya. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman hidup. Maksudnya apa? Sebagai way of life ya, atau pedoman umum dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebenarnya untuk pengertian ini tidak terlalu jauh dari pengertian bahasa Inggrisnya ataupun dari pedoman hidup, tetapi untuk realisasinya juga semakin bingung karena kalimatnya di situ banyak teman-teman ya, yang hampir mirip terutama. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagai sistem filsafat. Nah, ada tadi yang pertama adalah falsafah hidup, kemudian yang ketiga adalah sebagai sistem filsafat. Nah, maksudnya sebagai sistem filsafat ini adalah apa? Yaitu harus dipahami secara totalitas, satu kesatuan berdasarkan hierarkis piramidal. Nah, piramidal itu maksudnya adalah dari piramid dari sila yang pertama, ya, itu menjiwai sila kedua menjiwai sila ketiga, menjiwai sila keempat menjiwai sila kelima. Dan kalau kebalikannya, berarti sila kelima dijiwai oleh sila keempat. Sila keempat dijiwai oleh sila ketiga dan seterusnya seperti itu teman-teman ya. Itu yang dimaksud dengan piramidal. Kemudian untuk sebagai perjanjian luhur. Nah, perjanjian luhur itu maksudnya adalah dibuat oleh founding father bangsa Indonesia ya. Nah,
perjanjian luhur. Jadi founding father-nya pada waktu itu adalah Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Ya, jadi perjanjian luhurnya, dan juga para tokoh-tokoh pergerakan nasional sebelum itu ya teman-teman ya, dengan para pejuang-pejuang ini yang telah memperebutkan Indonesia, yang merebut bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Kemudian sebagai dasar negara, itu maksudnya adalah apa? Yaitu adalah dasar mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan ya. Kemudian yang keenam adalah sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Nah itu. Jadi dari keenam kedudukan Pancasila ini, kalian harus bisa memilih nih mana nih masuk mana ya. Maksudnya dari falsafah hidup itu apa ya? Nah itu yang sering ditanyain teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah ini kausa Pancasila. Oke, ini agak nggak kebaca ya, maksudnya kita langsung aja. Ini yang pertama adalah materialis ya teman-teman ya. Materialis itu adalah dari bahannya, maksudnya di bahannya itu adalah digali dari nilai-nilai yang ada di Indonesia dan nilai-nilai dari yang terkandung di perilaku kemudian kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Kemudian kalau formalis itu adanya maksudnya bentuk itu maksudnya adalah dimuat dalam apa? Dalam UUD 1945. Nah yang sering ditanyakan ya, manakah yang termasuk materialis, manakah yang termasuk formalis gitu teman-teman, yang sering ditanyain. Kemudian efisien maksudnya adalah apa? Yaitu karya ya, karya yang ditetapkan oleh PPKI ya, yaitu Pancasila ya pada waktu itu. Kemudian finalis atau tujuan ya, final, bertujuan sebagai dasar negara. Jadi Pancasila itu tujuannya sebagai dasar negara ya. Jadi ada 4 kausa sebagai materialis, sebagai bahan ya, digali sebagai nilai dari Pancasila itu sendiri. Kemudian formalis dibentuk dan dimuat dalam UUD 45, maksudnya pembukaan UUD 45. Kemudian secara efisien itu adalah ditetapkan hasil yang ditetapkan oleh PPKI. Kemudian sebagai finalis itu adalah sebagai dasar negara. Oke, lanjut. Pancasila sebagai sumber nilai. Nah, ini ada 3 teman-teman ya. Ada nilai dasar, instrumental, dan juga nilai praksis. Nah, untuk nilai dasar di sini adalah nilai dari kelima sila Pancasila yang berarti itu memiliki cita-cita dan tujuan yang baik dan benar. Itu ya, sebagai nilai dasar. Kemudian kalau nilai instrumental itu berarti adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar, yaitu menjadi undang-undang, menjadi GBHN dan lain-lain ya, teman-teman ya. Kemudian kalau nilai praksis berarti berdasarkan tentang nilai instrumental secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa melihat ya teman-teman ya, dari nilai dasar bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti itu nilai praksis. Nah, kalau instrumental dalam undang-undangnya ini sebagai dasarnya ya, diambil dari mana? Ya dari undang-undang, dari GBHN dan seterusnya. Oke, lanjut. 3 nilai Pancasila dari pernyataan Profesor Notonegoro. Nah, tadi kalau nilainya beda ya. Kalau ini ada juga nilai tambahan ya, berdasarkan Profesor Notonegoro itu menyampaikan ada 3 nilai dari Pancasila. Yang pertama adalah nilai material. Nilai material itu berarti berguna bagi jasmani manusia, pokoknya berkaitan dengan fisik ya. Kemudian nilai vital itu berarti berguna bagi aktivitas manusia ya, penting vital. Kemudian nilai kerohanian berarti nanti berguna bagi kerohanian ya, kejiwaan ya. Ada nilai kebenaran yaitu bersifat rasio, kemudian nilai keindahan berarti keperasaan, kemudian nilai kebaikan berarti kehendak, dan nilai religius dari menjadi suatu kepercayaan. Tapi ini jarang ditanyain teman-teman, saya nggak pernah menemukan soal seperti ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai wawasan aja teman-teman ya. Kemudian lanjut, pembangunan sesuai dengan Pancasila. Nah ini yang sering juga ditanyain teman-teman ya. Jadi pembangunan sesuai dengan Pancasila ini tidak boleh bersifat pragmatis. Nah pragmatis itu artinya adalah tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis ya. Jadi nanti wujudnya harus seimbang ya teman-teman. Kemudian yang kedua, tidak boleh bersifat ideologis, artinya secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata ya. Kemudian yang ketiga adalah harus menghormati HAM, yaitu pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. Kemudian yang keempat adalah dilaksanakan secara demokratis ya. Di sini melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. Kemudian yang kelima, diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum hidup keadilan sosial ya. Jadi mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan secara struktural ya. Oke, itu teman-teman. Kemudian ada juga Pancasila sebagai puncak kebudayaan. Nah, ini sebenarnya kalau yang sila-sila di sini itu hampir sama untuk perwujudannya ataupun implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau sila pertama itu berkaitan dengan
tidak ada satu suku bangsa pun ataupun golongan sosial maupun komunitas setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berarti semuanya menganut agama, ya. Kemudian yang kedua adalah sila yang kedua itu nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan asal suku kebangsaan, kedaerahan maupun golongan, ya. Jadi tidak membeda-bedakan, semua sama, ya, di mata hukum. Kemudian sila ketiga itu mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri, ya, sebagai satu bangsa yang berdaulat. Kemudian yang keempat adalah nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Nah, di sini ya, jadi mengendalikan nilai-nilai budaya untuk mendahulukan kepentingan, ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan. Jadi harus bersifat musyawarah, ya. Kebersamaan di sini dijunjung tinggi. Kemudian sila yang kelima itu adalah sebagai landasan untuk membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini sebagai lebih ke perwujudan nantinya teman-teman ya. Oke, lanjut. 3 dimensi Pancasila. Ya, 3 dimensi Pancasila menurut Alfian ya sebagai ideologi terbuka. Di mana sebagai dimensi realitas maksudnya adalah apa? Ini juga sering keluar teman-teman ya. Kalau dimensi, jadi 3 ini teman-teman ini biasanya keluar biasanya ya. Nah, jadi untuk yang dimensi realitas bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut bersumber dari nilai-nilai real atau nyata ya. Yang bersumber dari mana? Yaitu budaya dan juga pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Kemudian kalau idealisme berarti ideologi tersebut harus memberikan harapan, cita-cita tentang masa depan yang lebih baik, itu idealisme. Kemudian kalau fleksibilitas berarti ideologi mengandung suatu keluasan ya, luas teman-teman ya. Jadi dan memungkinkan adanya berbagai pengembangan pemikiran baru tanpa khawatir meninggalkan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasar. Jadi tetap berkembang tetapi tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada. Itu teman-teman ya. Ini yang sering keluar fleksibilitas teman-teman. Jadi untuk fleksibilitas sering banget keluar, kalau nggak salah tahun lalu juga keluar teman-teman ya soal ini. Kemudian jika Pancasila tidak dikaitkan dengan sila-sila lainnya, jadi kalau cuma sila pertama saja yang dikaitkan, kemudian sila kedua, 3, 4, 5 itu nggak ada, berarti akan menjadi teokrasi absolut. Kalau misalnya cuma sila kedua saja, berarti menjadi kosmopolitanisme ya, kosmopolit. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya tidak ada persatuan, maka jadi apa? Membanggakan diri sendiri, kemungkinan membanggakan suku sendiri, yaitu chauvinisme. Kemudian yang keempat, demokrasi liberal, ya. Berarti liberal itu bebas, tidak akan dikekang segala macam, ya. Berarti nanti tidak ada demokrasi terpimpin segala macam, ya. Liberal bebas kayak di mana ya? Kalau liberal mungkin seperti Amerika, ya. Kemudian sila kelima, ya, sila kelima. Jadi nanti akan menjadi komunisme, sosialisme, ataupun ateis. Ya, walaupun sila kelima itu berkaitan dengan keadilan, tetapi maksudnya adalah suatu paham teman-teman ya. Paham dalam ideologi tertentu bahwa kalau misalnya sila kelima saja yang diterapkan, nanti jadinya orangnya jadi komunisme. Ya, kemudian sosialisme, kemudian ateisme. Nah, di mana sisa paham-paham ini nanti akan menyangkut dari sila pertama sampai sila keempat. Begitu teman-teman ya. Nanti akan masuk ke part yang ketiga teman-teman ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk saksikan di part 3-nya karena materi masih terus berlanjut ya. Terima kasih, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya video ini bermanfaat ya. Oke, ketemu lagi di part 3. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.